Cuan sobat investor semuanya, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Channel Eka Vlog subscribernya sudah mendekati 1000 sehingga saya tidak akan lupa janji giveaway saya ya pada saat 1000 subscriber akan ada 5 orang pemenang dari subscriber ya. Sekali lagi dari subscriber dan persyaratannya harus komen dan mengirim alamat email. Jadi kalau Anda subscribe tapi tidak komen di channel ini ya, di video-video saya ya, terserah video yang mana, dan tidak menaruh alamat email, tentunya juga tidak akan mendapatkan giveaway dari saya ya. Jadi 5 orang pemenang akan mendapatkan tool untuk AMI Broker ya, tool analisa saham, khususnya saham Indonesia ya, dengan nama ataupun dengan toolnya yang mirip-mirip dengan Arah Hunter ya. Kalian tahu Arah Hunter trading kilat itu menjual toolnya dengan sangat mahal. Dan ini saya berikan gratis buat kalian semuanya ya, khususnya yang pencinta channel Eka Vlog. Oke, kali ini saya akan berbagi lagi ya dengan kali ini tentang NFT gaming ya, tentang Splinterland. Ya, saya akan sharing saja ya kali ini ya. Splinterland ini adalah NFT ya, jadi non fungible token ya. Jadi token yang digunakan hanya untuk komunitasnya dan berbasis blockchain. Dan Splinterland ini sudah memiliki jaringan mainnet sendiri ya. Jadi berbasis Hive blockchain, sehingga kedepannya Splinterland ini tidak perlu lagi menyewa jaringan mainnet dari blockchain lain ya, sehingga akan semakin kedepannya Splinterland ini sudah saat ini ya, untuk saat ini sudah mengalahkan Axie Infinity ya, dan kedepannya ada banyak yang di-share oleh para para developernya ya. Developernya itu rutin mengadakan town hall yang namanya kalau di Splinterland itu, dan mereka menjelaskan roadmapnya yang begitu jelas ya. Jadi di Splinterland ini tidak hanya nanti para gamer yang akan bisa survive di sini ya, tetapi juga para blogger yang hobinya menulis itu bisa mendapatkan income juga. Para yang hobinya jual beli ya, itu juga bisa mendapatkan income dari flipping card ya. Kemudian juga bagi yang hobinya profesional e-sport player itu juga akan mendapatkan income juga. Ini saya contohkan ya konsep dari e-sport, dan ini kedepannya akan berkembang dengan adanya virtual land ya. Jadi ada land ada tanah di sini yang disewakan, bukan disewakan ya, dibeli ya. Kemudian nanti kepemilikannya perorangan ya, sehingga nanti bagi yang memiliki tanah tersebut dia bisa menciptakan produk-produk tertentu ya, bukan developer lagi nanti yang akan bisa dijual gitu ya, dan tanahnya juga bisa disewakan. Nah, ini salah satu contoh yang cikal bakal e-sport gaming yang akan saya sampaikan ya. Ini di bagian, nah ini saya sudah mengikuti namanya guild ya, atau serikat ya, atau tim yang bernama Elektron di sini ya. Saya ikutan guild, dan untuk ikutan guild ini kalian harus memiliki performa yang cukup bagus sehingga guild akan tertarik merekrut Anda ya. Nah, ini adalah guild yang saya ikuti, adalah Elektron ini ya. Ini adalah salah satu contoh dari cikal bakal dari e-sport ya, e-sport. Jadi Elektron ini adalah timnya ya. Nanti kalau Anda bagus, performa Anda bagus, dan Anda bisa mengikuti pertandingan antar tim yang diikuti dari berbagai negara ya. Nah, ini saya kalau lihat ini event yang setiap minggu ada adalah Brawl, namanya Brawl ini, atau Gladiator ya. Gladiator ini kita bertanding dengan guild yang lain.
Dan setiap kemenangan yang kita dapatkan di sini itu kita mendapatkan yang namanya hadiah berupa merit ya. Merit yang nanti akan bisa kita buat untuk membuka namanya Gladius Pack ya. Gladius Pack itu bisanya dibeli dengan merit ya. Nah, ini adalah battle saya ya pada saat ini. Ini combat-nya akan berakhir 16 jam lagi, dan kalian lihat di sini saya peringkat 1 dari guild saya ya. Jadi saya sudah menang 2 kali, kalah 1 kali. Dan sementara saya nomor 1 dari teman-teman yang satu tim dengan saya ya. Ini ada 10 orang yang ikut, dan sementara saya nomor 1. Kemudian kalau peringkat secara guild-nya, guild yang saya perkuat itu peringkat 4 ya. Jadi semakin tinggi peringkatnya, merit yang didapatkan akan semakin banyak. Nah, itu yang dinamakan dengan brawl ya, atau pertandingan antar tim. Ini nanti akan menjadi cikal bakal e-sport ya. Kalian tahu guild-guild yang ada itu guild-guildnya adalah guild-guild dari berbagai negara ya, dan bahkan ada negara-negara tertentu yang dia bersatu guildnya ya. Indonesia itu tidak ya. Thailand, Filipina, Jepang, kemudian Amerika, Australia, kemudian ada juga Korea, itu dia bikin guild yang memang kuat sekali ya, kuat sekali, dan persatuannya memang betul-betul mereka pilih player-player yang terbaik. Kemudian di guildnya ada sponsorship ya, ada whale yang menaruh uang di situ, sehingga kalau Indonesia ini saya tidak melihat ada guild dari Indonesia yang bagus ya. Rata-rata di tengah ya, tidak di papan atas. Nah, ini salah satu contoh ya, building. Nah, ini building yang saya maksud ini adalah bangunan virtual ya, dimana kalau kalian ikutan Splinterland ini, kita punya guild kita itu punya hall ya. Hall yang saya ikuti ini sudah level 2, kemudian ada hall ini untuk ini ya, untuk kemudian ada lodge ya, ini juga untuk ini untuk mendapatkan bonus-bonus tertentu ya. Kemudian ada arena. Arena ini juga di guild saya itu masih level 1. Arena itu juga menentukan kita kalau levelnya semakin tinggi, maka free-nya semakin banyak. Kemudian juga kita bisa memakai kartu-kartu Gladius level yang lebih tinggi, dan kemudian kita juga bisa nge-ban lawan supaya tidak membawa summoner tertentu ya, biasanya lama, Sacred Lama Mage itu yang biasanya sering di-ban. Jadi karena ini level 1, saya tidak bisa melakukan apa-apa, standar ini ya, jadi tidak bisa nge-ban dan sebagainya. Kemudian ada barak ya, barak ini saya klik ya, di situ ada barak. Baraknya juga masih level 0, sehingga tidak ada fitur apapun. Nanti kalau semakin berkembang dari guild saya ini, maka akan semakin banyak fitur-fitur yang bisa dibuka. Kemudian ada stores. Nah, ini store sudah level 2 ya, sehingga saya sudah bisa membeli Gladius Pack ya, dan ini merit bonusnya 20%. Nah, ini ya, ini saya buka tokonya atau store-nya. Nah, ini keunggulan dari kita ikutan guild atau serikat ya. Nah, di Gladius Pack itu bisa diberi dengan merit, dan 2000 merit untuk satu pack ini yang isinya 5 kartu. Dan kalau kita beruntung, kita bisa dapat kartu yang golden ya, golden ataupun yang golden. Dan kalau untuk spesifikasinya atau levelnya ada common, ada rare ya untuk yang lebih tinggi, kemudian ada epic dan ada legendary. Kalau dapat gold legendary itu otomatis akan kita dapat power yang setahu saya legendary untuk yang gold itu bisa, gold untuk Gladius Pack itu bisa menambahkan 50.000 power satu kartu saja. Nah, ini coba saya tunjukkan ya Gladius Pack-nya. Ini kita menuju ke bagian card.
kemudian kita klik yang Gladius ini, kemudian kita klik all cut ya. Nah, saya belum punya ini ya, belum punya karena saya belum buka Gladius ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, coba yang legendary ya, ini saya buka salah satu. Nah, ini Titiana Belde. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini sangat overpower ya, dan ini kalian lihat untuk satu kartu ini yang edisi gold ya. Kalau dapat gold legendary, dia bisa menambahkan 50.000 power. Kemudian kalian lihat ini ya, kemampuannya close range, kemudian ada bloodlust dan ada dodge ya. Jadi ini overpower sekali ini. Bloodlust itu kalau dia bisa mematikan lawan, maka dia akan kemampuannya semua bertambah. Kalian lihat ya, dia bisa ring attack, juga bisa melee attack ya. Jadi jarak jauh, jarak dekat dia bisa semua. Itu ya keunggulan untuk mendapatkan Gladius card dari kita ikutan guild. Kemudian nanti ke depannya ya, ini ada turnamen-turnamen ya yang kalian bisa ikuti juga, dan kalian kalau menang kalian bisa mendapatkan prize ya. Ini kalian lihat prize-nya, total prize-nya itu sekarang ya, untuk yang sekarang ini, nanti kalau ke depan akan lebih banyak lagi kalau semakin banyak sponsor yang masuk ya. Itu sudah 5.610 US dollar ya. US dollar. Nah, itu kalian bayangkan ya, dalam turnamen itu sudah menyediakan hadiah yang segitu banyak gitu ya. Kemudian coba saya lihatkan salah satu battle saya yang di brawl ya, atau pertandingan antar guild atau antar serikat. Ini ya salah satu yang bisa saya bagikan ke Anda, karena lawannya itu cukup berat untuk di brawl ini ya. Nah, ini kalian lihat, ini adalah punya saya ya, kemudian di situ saya menggunakan Gargoya Devil ya yang di depan, karena ini aturannya close ring. Saya taruh di depan, kemudian ada Venari Crystal Smith sebagai healer. Kemudian di belakang saya tambahkan ini ya, Adelaide ya, Adelaide ini malaikat Brightwing yang dengan kemampuan resurrect ya, jadi dia bisa membangkitkan yang sudah mati, dan dia bisa memberikan armor repair, dan dia bisa terbang ya karena punya sayap ya. Kemudian yang di belakang ini pelacur Arbalest yang bisa double strike, ring attack juga. Kemudian ini ada Jindra Nova ya, ini dengan kemampuan strengthen ya, memberikan tambahan nyawa 1 pada semua timnya. Dan di belakang sendiri saya pakai supply runner ya, yang dia bisa menambahkan kecepatan. Kemudian lawan saya dia dari guild yang berbeda, ini kalian lihat ya guildnya, Crypto Milita ya. Nah, ini kayaknya dari Italia ini. Nah, Milita itu kan militan ya. Nah, bahasa Italinya kan milita. Nah, itu kalian lihat di sini dia pakai Warrior of Peace ya di depan sebagai demoralize. Ternyata saya tidak ada melee attack ya, jadi sia-sia dia pakai ini. Kemudian ada Hero of Lion yang close ring ya, dia ring attack. Kemudian ada Lunakari Mistress yang dia magic attack ya, dengan kemampuan oppress ya, jadi double damage kalau menyerang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerang ya. Nah, ini juga sia-sia karena saya semuanya bisa menyerang. Kemudian ada Renova juga yang dia bawa sama dengan saya. Kemudian ada Sheriff ya. Sheriffnya ini juga ring attack, dan di belakang sendiri dia pakai Prismologis. Sekarang kita lihat ya battle-nya. Nah, ini yang dinamakan battle antar tim ya. Nah, yang nantinya kalau dia berkembang menjadi e-sport seperti Mobile Legend ataupun Valorant dan lain sebagainya, itu akan
banyak sponsor masuk dan bisa jadi nanti turnamennya juga antar negara dan turnamennya bisa live diselenggarakan secara live ya. Nah itu, dan banyak sponsor masuk dan otomatis profesional e-sport playernya akan mendapatkan bayaran yang cukup tinggi ya, seperti yang kita ketahui di Mobile Legends ataupun di game-game mobile lainnya seperti Valorant, kemudian PUBG dan lain sebagainya. Nah ini saya menang ya. Nah kalau menang saya dapat poin, saya menyumbang poin untuk tim saya. Nah ada salah satu lagi yang pertarungan yang legendaris ya dari Epic kalau menurut saya ya, karena ini lawan saya ini levelnya, powernya itu 1 juta lebih ya. Ini lawan saya ini. Nanti saya tunjukkan ya. Sekarang kita lihat battle-nya dulu. Dia menggunakan Summoner Kitty. Ini Summoner yang paling mahal saat ini ya. Dengan level 2. Dia di satu biji ya, satu NFT itu dihargai 700 US dolaran ini untuk satu kitty ini. Padahal ini level 2. Kalau level 2 itu dia butuh 3 ya untuk digabungkan. Nah, kalian bayangkan 700 kali 3 berarti berapa sudah 2.100 US dollar ya. Nah, itu kalau dirupiahkan berapa itu. Kemudian di depan dia pakai Osanus. Ini adalah kartu reward dan ini sangat tangguh level 2. Kemudian di belakang dia sebagai backup dia pakai Rule of the Sea. Rule of the Sea ini juga mahal, ini satu bijinya ini legendary juga. Satu bijinya dia 100 lebih ini ya, 100 dolar lebih. Nah, padahal level 2 ini. Level 2 berarti 3. Nah, ngitungnya gitu ya. Nah, invest di sini juga bisa. Kalian beli kartu-kartu dengan harga murah saat ini ya, yang masih dicetak itu masih murah, tapi kalau sudah print out, cetakannya sudah habis, maka tidak dicetak lagi. Itu akan menjadi semakin langka dan semakin mahal kartunya. Nah, itu kenaikannya bisa ratusan kali lipat ya harganya dari kalian beli. Nah, Rule of the Sea ya, dengan kemampuan Blast ya. Kemudian di sini ada Deep Looker. Ini Cash Legend ya, masih murah kalau yang ini. Nah, ini dia kemampuan Opportunity ya, jadi dia melihat peluang ya. Jadi kalau ada peluang, ada yang paling kecil nyawanya dia langsung serang. Kemudian di sini ada Pelacur Bandit. Nah, ini juga masih murah ya. Ini bisa kalian invest sekarang karena per bijinya masih hitungannya sen. Kemudian ini level 5 juga. Kemudian di sini dia pakai Ureus. Ureus ini epic ya. Ini juga masih murah karena ini masih dicetak kartunya dan ini kartu reward. Bandit ini juga kartu reward ya. Nah, ini yang mahal. Crustacean King. Nah, ini sudah tidak dicetak, ini sebagai healernya. Dia pakai healer ditaruh di paling belakang. Saya melawannya dengan Kelia ya. Kelia ini summoner edisi Chaos Legend. Ini summoner Chaos Legend yang paling mahal sekarang. Satu bijinya sudah di atas 4 dolar. Nah, padahal kalau level 4 ya berarti 25 dikalikan 4 lebih 4 koma ya. Bisa dibayangkan itu ya. Summoner memang mahal karena dicetaknya sedikit. Lalu ada Demon Sack ini kemampuannya enrich dan trample ya. Jadi dia kalau kena pukul dia akan kekuatannya meningkat. Trample ini kalau dia berhasil membunuh dia akan menyerang double attack ya. Kemudian ini ada Flying Squid Golden, ini kartu Golden saya dapat dari buka pack ini ya. Dan ini level 5. Ini adalah second tank. Kemudian ada Deep Looker sama kami bawa dua sama ya, Deep Looker ini Opportunity. Lalu di sini ada River Hollandale. River Hollandale ini dia kemampuannya resurrect ya, jadi bisa membangkitkan yang sudah mati ya. Kemudian dia punya inspires ya, jadi menambahkan 1
damage pada melee attack. Ya, melee attack itu serangan fisiknya seperti ini. Tambah 1 sama dia. Kemudian di belakang saya pakai bandit sama ya, pakai bandit. Dan yang paling belakang saya pakai bandit ini sneak attack ya, jadi menyerang dari posisi tersembunyi kayak ninja gitu ya. Kemudian yang ini Hardy Stoneface ini hanya sebagai vamper ya, supaya si bandit ini tidak mati duluan. Nah, kalian lihat ya dari harga kartu yang dia bawa dengan saya itu jauh berbeda sekali. Selisihnya mungkin bisa $1.000 sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Ya kita lihat ya. Nah ini brawl juga ya, pertandingan antar tim, antar serikat dari berbagai negara. Nah, kalau yang ini dari Thailand ya, ini di belakangnya ada TH itu Thailand. Itu lawan saya dari Thailand ini. Memang dari negara-negara ASEAN yang serius untuk NFT gaming itu Thailand itu serius ya, Filipina dan Vietnam ya. Kalau Indonesia itu orangnya memang kurang untuk satu ya, will-nya banyak ya, orang yang punya duit banyak itu banyak. Nah kalian lihat ya, ini jadi dengan mudah saya mengalahkan lawan saya dengan kartu yang sangat mahal tadi ya. Dengan trample ability dia bisa membunuh, setelah membunuh dia akan nyerang lagi. Nah, itu yang bisa, dan lawan saya tadi itu powernya di atas 1 juta ya powernya. Jadi ini will ini lawan saya ini. Jadi di atas 1 juta itu saya bisa, sayangnya yang di ini sudah tapi kalau kalian cek Demon Wing ini ya, mungkin kalian tidak percaya ya kalau lawan saya ini. Coba kalian kita bisa ngecek dia dari namanya, jadi sebenarnya Demon Wings. Nah, ini kita bisa ya, kita bisa ini, kalian klik ini, kemudian kalian ganti namanya ini. Nah ini diganti namanya dia, kita bisa melacak data-data dia ini. Demon Wings ya, dari Thailand tadi itu. Nah, ini langsung berganti riwayatnya Demon Wing. Nah ini ya, nah ini Demon Wing dia mengalahkan counter act ya, ini mengalahkan. Nah ini riwayatnya dia menang terus, tapi dengan saya kalah ini. Nah ini ya, ini kalau kalian tidak percaya, kita klik di namanya, maka kita bisa tahu datanya. Kita bisa tahu datanya dia seperti apa, si Demon Wing ini. Nah ini ya, dia ini champion ya, jadi bermain di liga tertinggi, dia berasal dari Thailand, kemudian naik champion kan. Kemudian powernya, nah ini sudah kemarin masih 1 juta, sekarang 900.000, jadi power yang tinggi itu, sangat-sangat tinggi sekali. Ya, dibandingkan dengan saya yang hanya 70 ribuan. Ya. Jadi seperti itu yang bisa saya bagikan ke kalian ya. Jadi bermain NFT itu tidak bisa dipandang sebelah mata untuk saat ini ya. Mungkin banyak yang memandang sebelah mata ya. Tetapi di negara-negara tetangga kita itu sudah mereka bikin guild yang serius ya. Di Australia itu juga ada guild namanya Australia gitu ya. Kemudian juga ada guild USA, ada guild Belgium ya, jadi ada Belgia juga. Ada juga guild yang dari Jepang itu yang sangat terkenal, itu punyanya ini ya, yang selalu menjadi leaderboard ya. Jadi ini pimpinan klasemen saya tunjukkan, itu guild namanya Samurai Japan ya. Itu dia selalu menjadi leader ya, selalu menjadi pimpinan klasemen. Nah ini 2 orang ini, Ui dan Skanapun ini peringkat 1 dan 2 ini dari Jepang semua ini, dan dia profesional player itu, dan masih anak muda ya. Nah itu, jadi seperti itu. Dan kalau kalian menjadi pimpinan klasemen ya, kalian mendapatkan 4.000
dark energi, 40.000 dark energi kristal. Saya misalnya tembus ya di atas 100 besar ya, kalau di 10 besar saya belum bisa. Paling tinggi kalau saya ya, peringkat saya bisa kalian cek ya, bisa 40-an ya, 40-an peringkat tertinggi saya bisa cek ya di sini ya, di data punya saya. Nah, ini kita bisa cek semuanya di sini ya. Nah, ini saya gearnya elektron, kemudian total battle saya ya 13.000 dan sebagainya, kemudian range-nya berapa ya, sekarang pada peringkat 92 dari seluruh dunia ya ini ya. Jadi agak susah menembus 100 besar itu. Nah, kalau kartunya tidak selengkap mereka ya. Dan itu saya tahu Jepang itu sangat bagus ya, dua orang itu, Skanapun sama Ui itu selalu memimpin di leaderboard ya, jadi pimpinan klasemen di setiap season ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan ke kalian. Nah, Indonesia kapan? Ya, selama bangsa kita itu tidak pernah bersatu ya susah ya. Will-nya banyak, saya paham banyak orang kaya di Indonesia itu, cuman ya itu tidak terarah ya, bikin token-token artis yang tidak jelas, sehingga dia apa ya, kemanfaatannya juga tidak ada gitu. Nah, beda dengan kita sudah kalah dengan Filipina, Vietnam dan Thailand ya. Terus kita sudah kalah dalam NFT gaming. Bahkan Vietnam itu sudah bisa bikin NFT seperti ini, MyDeFi ya, yang satunya. Saya juga main, cuman perkembangannya sangat lambat sehingga saya jarang ke sana. Oke, terima kasih. Happy Cuan, salam sehat. Jangan lupa subscribe dan like ya, dan komen untuk kalian jika ingin mendapatkan giveaway dari saya. Terima kasih, Happy Cuan, salam sehat.